Latar belakang yang terjadi dalam implementasi Islam dalam praksis bernegara di Arab Saudi terjadi karena adanya pembahasan hubungan antar Islam dan dinamika politik dalam konteks berpolitik di negara Arab Saudi sangat menarik untuk dikaji. Terutama dengan semakin menggeliatnya tuntutan terhadap demokratisasi dan juga aspirasi masyarakat yang membuat agama dan politik itu seolah-olah menjadi bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial politik di negara Arab Saudi. Arab Saudi cukup ketat dalam menerapkan hukum-hukum dan juga syariat Islam, seperti halnya adanya pemberlakuan hukum cambuk, kisos, dan juga wudhu. Ini disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Arab Saudi dan didekretkan oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Saud bahwa Al-Quran, As-Sunnah, dan juga fatwa ulama yang kredibel itu merupakan rujukan bernegara bagi Arab Saudi, dan ditegaskan kembali oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz bahwa raja itu harus tunduk terhadap hukum-hukum dan juga syariat Islam, dan ditegaskan kembali oleh Pangeran Tolal bin Abdul Aziz bahwa tidak boleh ada peraturan ataupun ketentuan bernegara yang justru malah bertentangan dengan syariat Islam. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa Al-Quran, As-Sunnah, dan juga fatwa ulama yang kredibel ini kerap dianggap adalah landasan hukum tertulis, sehingga ketentuan yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab tersebut itu tidak perlu disebutkan kembali atau diteruskan ulang secara resmi sebagai hukum dasar bagi Arab Saudi. Selanjutnya ada tokoh protagonis dari negara Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Salman, yang terkenal sebagai salah satu pelopor terhadap budaya modern di Arab Saudi. Dan Arab Saudi juga dikenal sebagai representatif dari Islam, yang mana tempat berlabuhnya harapan kaum muslimin, karena di sana adalah kiblat dan juga sejarah Islam yang bermula dari sana. Karena itulah ketika ada isu yang negatif terhadap Islam dan kaum muslimin, maka negara Arab Saudi tersebut dijadikan dalil bahwa sosok negara Islam itu tidak sesuci itu. Begitulah opini dunia diarahkan terhadap wilayah Islam dan kaum muslimin. Maka tidak aneh jika Muhammad bin Salman mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dari syariat Islam, bahkan dijadikan sebagai program dalam visi Arab Saudi 2030 dalam rangka memperoleh sumber pendapatan negara dari selain minyak bumi, yang mana selama ini sudah menjadi sumber terbesarnya. Kini Arab Saudi sedang mencoba memperoleh sumber lain untuk mempunyai banyak pendapatan. Atas dasar ekonomi inilah wilayah Arab Saudi semakin menunjukkan identitas sebagai negara sekuler. Pemisahan aturan agama dengan kehidupan membuat wilayah Arab Saudi semakin jauh dari nilai-nilai Islam. Selanjutnya tokoh protagonis yaitu Sadiq Jalil Al-Hazmi. Ia adalah pribadi yang kosmopolitan. Ia sangat ingin dunia sosial politik di negerinya dan seluruh negeri Arab Saudi menjadi ladang persemaian bagi kebebasan sipil. Ia mengkritik pemikir agama melalui bukunya, yaitu Menarik Al-Fikir Al-Ini, yang berarti kritik pemikiran agama. Buku ini berisi soal politisasi agama oleh para pemimpin politik, pemuka agama, dan media. Dengan menggunakan pisau analisis Marxist materialis, ia mengkritik kecenderungan agama yang dipakai sebagai candu. Ia menyatakan bahwa rezim Arab menggunakan agama sebagai penopang yang dapat mereka gunakan sebagai alat untuk menindak bubukan rakyat, dan hasilnya bisa menutupi ketidakbecusan dan kegagalan mereka. Mengkritik rezim yang memanipulasi penjelasan agama dan spiritual. Yang diperjuangkan Al-Hazmi ialah pembelaannya pada pluralisme agama dan kebebasan hati nurani. Selanjutnya ada tokoh antagonis dari negara Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, yang terkenal atas gerakan Wahabi pada tahun 1744 sebagai upaya untuk membersihkan agama Islam dari unsur yang dianggap bukan Islam. Islam murni yang dimaksud itu seperti yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya di abad ke-7. Pengaruh-pengaruh yang diterima oleh ajaran Islam sesudah itu berasal dari Suriah dalam abad ke-8 dan Persia dalam abad ke-8 hingga ke-13. Islam sudah tidak murni lagi, dan karena itu umat Islam harus memurnikan lagi ajarannya sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Gerakan yang dimulai oleh Abdul Wahhab ini sebenarnya bersumber pada gerakan yang sudah dimulai oleh Ibnu Taimiyah dalam abad ke-13 Masehi, dan karangan-karangan Ibnu Taimiyah yang sudah mempengaruhi jalan pikir Abdul Wahhab. Biarpun gerakan pembersihan ditentukan oleh Abdul Wahhab ini dihancurkan oleh Muhammad Ali, yaitu gubernur Khalifah Utsmaniyah di Mesir, tetapi semangat yang disebarkan oleh Abdul Wahhab tidaklah lenyap begitu saja. Selanjutnya yaitu dimensi yang pertama itu ada dimensi politik, yang dimana Arab Saudi adalah negara monarki absolut yang dikuasai oleh keluarga kerajaan Al Saud. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Arab Saudi telah melakukan reformasi politik yang terbatas. Reformasi ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk perubahan demografis, meningkatnya permintaan akan kebebasan, dan tekanan dari komunitas internasional. Aspek-aspek reformasi
politik Arab Saudi meliputi pembukaan ruang bagi partisipasi politik, peningkatan kebebasan sipil, dan reformasi hukum. Reformasi politik Arab Saudi menghadapi tantangan dari kalangan konservatif dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Selanjutnya yaitu dimensi ekonomi. Arab Saudi memiliki ekonomi yang didominasi oleh sektor minyak dan gas. Pendapatan utama negara ini berasal dari ekspor minyak mentah dan produk energi. Pemerintah Arab Saudi telah berupaya untuk diversifikasi ekonomi mereka melalui inisiatif seperti Vision 2030 yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada sektor energi. Diversifikasi tersebut mencakup investasi dalam sektor-sektor seperti pariwisata, teknologi, dan industri. Selanjutnya ada dari dimensi sosial, yaitu dimensi sosial di Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang kuat. Negara ini menganut Islam sebagai agama resmi dan menegakkan ajaran Wahabisme yang konservatif. Hal ini mencerminkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, moralitas, dan tatanan sosial. Sebagai contoh, perempuan menghadapi pembatasan dalam hal mobilitas dan berpakaian sesuai syariah. Namun beberapa upaya reformasi telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, seperti memungkinkan perempuan untuk mengemudi dan berpartisipasi dalam sektor kerja. Ini menunjukkan upaya Arab Saudi untuk menghadapi perubahan sosial yang berkembang sambil mempertahankan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya ada dimensi budaya, yaitu budaya Arab Saudi mencerminkan warisan panjang dan nilai-nilai tradisional yang kuat. Dipermeasi oleh Islam, budaya Saudi sangat terkait dengan agama dan tradisi yang konservatif. Nilai-nilai seperti kekeluargaan, keramahan, dan kerendahan hati sangat ditekankan. Seni musik dan tarian terutama bersifat religius dan bersifat bersyariah. Salah satu aspek budaya yang paling terkenal adalah perjalanan ibadah haji yang dilakukan oleh jutaan muslim setiap tahun. Selanjutnya, ada pun tantangan yang dihadapi oleh Arab Saudi dan strategi yang mereka jalani untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama adalah tantangan kebijakan dan regulasi yang kompleks, yaitu pemerintah dan perusahaan energi sering menghadapi tantangan dalam mengelola kerumitan kebijakan dan regulasi terkait dengan energi bersih. Berbagai aturan, insentif, dan persyaratan dapat sulit dipahami dan memenuhi keputusan investasi. Lalu, strateginya adalah komitmen terhadap reformasi peraturan. Entitas dapat berkomitmen untuk mereformasi dan menyederhanakan peraturan terkait kebijakan energi terbarukan dan lingkungan hidup. Hal ini akan memfasilitasi investasi dan pengembangan proyek energi terbarukan. Lalu, tantangan yang kedua adalah investasi awal yang besar. Salah satu masalah utama adalah biaya awal yang tinggi untuk infrastruktur energi bersih seperti pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga angin. Perusahaan perlu mengatasi hambatan finansial ini sebelum dapat melihat pengembalian investasi jangka panjang. Lalu, strateginya adalah mencari sumber modal alternatif, yaitu pelaku dapat mencari sumber pendanaan alternatif seperti investasi swasta, pinjaman, atau hibah keberlanjutan untuk mengurangi beban investasi awal yang besar. Stimulus fiskal dan insentif pemerintah dapat memberikan stimulus fiskal, insentif pajak, atau subsidi pada proyek energi terbarukan untuk mendorong investasi awal. Hal ini dapat membantu membangkitkan minat investor, mengembangkan model bisnis berkelanjutan yang dapat menjamin stabilitas pendapatan dan pengurangan resiko. Selanjutnya, tantangan yang ketiga adalah isu teknologi dan penyimpanan energi. Penyimpanan energi termasuk tantangan yang besar, karena teknologi penyimpanan baterai yang efisien dan terjangkau masih dalam pengembangan dan ada isu-isu terkait dengan keberlanjutan bahan baku baterai. Strateginya adalah masalah penyimpanan energi dan teknologi. Pemangku kepentingan dapat lebih banyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi penyimpanan energi yang efisien seperti baterai, penyimpanan termal, atau teknologi penyimpanan lainnya. Dalam kemitraan industri sendiri, kolaborasi dengan perusahaan energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi dapat membantu mengembangkan dan mempercepat penerapan teknologi baru. Selanjutnya, penggunaan sumber daya energi secara cerdas, yaitu dengan mengoptimalkan sistem energi dan mengintegritasi teknologi cerdas dan manajemen energi dapat membantu mengatasi masalah penyimpanan energi dan memaksimalkan penggunaan sumber energi terbarukan.
Strategi-strategi ini dapat membantu mengatasi tantangan yang ada dalam kebijakan, investasi, dan teknologi energi terbarukan. Kesimpulan, kita dapat mencari kasus yang terkait dengan penerapan hukum cambuk, kisah wudhu, dan ketentuan terkait perempuan larangan berkendara di Arab Saudi. Misalnya, apakah ada kontroversi atau perubahan dalam penerapan hukum tersebut, atau bagaimana masyarakat dan pemerintah menanggapi aturan yang berlaku di Arab Saudi. Sikap kelompok sebagai penulis, kita sebaiknya mengambil sikap netral dan objektif dalam menggambarkan kasus di Arab Saudi, fokus pada penyajian fakta dan sudut pandangan yang berbeda, tanpa memihak secara pribadi. Penting untuk memahami konteks budaya dan politik setempat sambil menjaga prinsip-prinsip kebebasan, hak asasi manusia, dan pluralitas pandangan.